Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai fotosintesis, yaitu fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Ananda, kita sudah pelajari bahwasanya fotosintesis itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada tanaman C3, C4, dan CAM itu reaksi terangnya sama. Yang membedakan yaitu pada reaksi gelapnya. Yang kita lihat di sini, yang Ibu tunjuk, ini adalah reaksi gelap atau siklus Kelvin dari tanaman C3. Yang ini adalah reaksi gelap dari tanaman C4. Kemudian yang ini adalah reaksi gelap dari tanaman CAM. Marilah kita diskusikan satu persatu untuk siklus Kelvin atau reaksi gelap dari tanaman C3 dulu. Tanaman C3 ini merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah subtropis. Contohnya adalah kedelai, padi, kacang tanah, dan kentang. 80% tumbuhan itu menggunakan cara sintesis C3. Kita perhatikan di sini bagaimana siklus Kelvin dari tanaman C3. Ini sebenarnya sama seperti yang sudah kita bahas sebelum ini. CO2 itu akan mengikat RuBP oleh enzim rubisco membentuk fosfogliserat. Kemudian fosfogliserat itu nanti akan terbentuk 1,3 bifosfogliserat. Kemudian terbentuk gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Yang nanti satu akan keluar membentuk glukosa, yang selebihnya itu akan terbentuk RuBP kembali. Nah, ini terjadinya siklus Kelvin tanaman C3 itu di mesofil. Kemudian yang ini, yang C4. C4 itu untuk siklus gelapnya itu terjadi di dua tempat, yaitu di mesofil, sel mesofil dan sel seludang pembuluh. Tanaman C4 itu contohnya adalah jagung, sorghum, dan tebu. Ini memiliki struktur khusus kalau pada tanaman C4, yaitu dia punya seludang pembuluh. Mempunyai struktur khusus berupa seludang pembuluh. Kemudian berikutnya, kalau pada tanaman C3, CO2 itu pertama kali akan diikat oleh RuBP. Pada C4, CO2 itu pertama kali akan diikat oleh fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, senyawa yang terbentuk itu adalah senyawa berkarbon 4. Maka disebut tanaman C4 karena pertama kali terbentuk senyawa berkarbon 4, yaitu oksaloasetat. Sampai nanti berubah menjadi asam malat. Asam malat itu nanti akan mengeluarkan CO2. Dan yang tiga nanti membentuk pirufat, membentuk PEP kembali. Nah, CO2 ini akan menuju ke seludang pembuluh, berikatan dengan RuBP. Ini reaksinya sama seperti yang di sini, berikatan dengan RuBP membentuk PGA. Kemudian nanti sampai terbentuk G3P. Yang satu keluar siklus membentuk glukosa amilum. Yang selebihnya membentuk RuBP kembali. Ya, jadi yang membedakan kalau pada C4 itu terjadinya di dua tempat, di mesofil dan di seludang pembuluh. Kemudian kalau yang CAM, kalau yang tanaman CAM, ini contohnya adalah nanas, kaktus, anggrek, dan bunga lili. Atau yang termasuk dalam famili Crassulaceae. Nah, pertama kali CO2 itu ini sebenarnya reaksinya sama seperti yang C4, cuma kalau ini terjadi pada tempat yang berbeda, kalau ini
waktunya yang berbeda. Sama ya, CO2 nanti akan diikat oleh PEP membentuk senyawa berkarbon 4 oksaloasetat, membentuk malat, nanti sampai membentuk PEP kembali ya. Yang mengikat CO2 itu adalah PEP, sama fosfoenol pirufat. Kemudian malat akan mengeluarkan CO2. CO2 nanti sama seperti yang tanaman C3 ini, siklus Claire-Finn tanaman C3. CO2 berikatan dengan RUBP membentuk PGA sampai nanti terbentuk amilum dan terbentuk kembali RUBP. Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau kita lihat bagannya, bagan perbedaan fotosintesis, pertama siklus Claire-Finn pada tanaman C3, C4, dan CAM. Pembeda yang pertama yaitu senyawa yang pertama kali terbentuk kalau pada C3 itu adalah 3-fosfogliserat atau senyawa berkarbon 3, maka disebut dengan tanaman C3. Kalau yang C4 itu senyawa pertama yang terbentuk adalah asam oksaloasetat, itu senyawa berkarbon 4. Yang CAM juga demikian, asam oksaloasetat. Kemudian enzim pertama yang menangkap atau mengikat CO2 dari luar atau dari udara. Kalau yang C3 itu adalah rubisco atau RUBP karboksilase. Kalau C4 itu adalah PEP karboksilase. Nah, rubisco atau RUBP karboksilase itu menjadi enzim kedua yang menangkap CO2. Kalau yang pertamanya PEP karboksilase. Demikian juga untuk yang CAM. Kemudian pembeda yang ketiga, waktu stomata membuka. Kalau pada C3 itu pada siang hari, C4 pada siang hari tetapi membukanya sebentar atau sedikit. Kalau CAM itu pada malam hari. Pembedaan berikutnya yaitu waktu pengikatan CO2 oleh enzim pertama. Kalau C3 itu CO2 diikat pada siang hari, C4 itu CO2 diikat pada siang hari juga, CAM itu CO2 diikat pada malam hari. Contoh tanamannya ya, C3 itu Angiospermae, kemudian kalau yang C4 itu contohnya adalah tanaman jagung, kemudian kalau yang CAM itu contohnya adalah kaktus. Demikian Ananda. Materi fotosintesis tanaman C3, C4, dan CAM. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.